kosong, ditinggalkan setelah tragedi yang tak pernah benar-benar selesai. Farhan hanya diminta menjaga rumah selama 3 hari. Tapi ia tak tahu, sejak pertama kali ia membuka pintunya, dia bukan lagi tamu, tapi korban berikutnya. Siapkan kopi dan teh terbaik kamu, dan jangan lupa memakai handset. Selamat menikmati ceritanya. Farhan tidak pernah menyangka libur kuliahnya tahun ini akan menjadi seburuk ini. Rencana kembali bersama teman-temannya batal total ketika ibunya meminta bantuan menjaga rumah tua peninggalan keluarga di kampung bernama Tampah, sebuah desa terpencil yang bahkan tidak muncul di Google Maps. Ini cuma 3 hari, rumah itu udah lama kosong. Tapi ada beberapa barang penting yang harus dijaga. Lagi pula, kamu kan cowok, kata ibunya, memberikan kunci rumah berkarat yang digantung. Di gantungan bentuk tengkorak, Farhan ingin menolak, tapi wajah ibunya terlihat sungguh-sungguh. Akhirnya, ia berangkat juga ke desa Tampah, menumpang mobil pickup tetangga yang kebetulan hendak ke arah sana. Sesampainya di desa, suasananya langsung membuat bulu kuduk Farhan berdiri. Jalan setapak sempit, pepohonan tinggi yang menjulang gelap, dan hawa dingin yang menusuk meski matahari masih bersinar. Rumah itu berdiri angkul di atas bukit kecil. Bangunannya besar, jendelanya tinggi dan berdebu, katnya mengelupas, dan pagar kayunya sudah setengah runtuh. Sebuah nenek-nenek dari rumah tetangga hanya mengangguk kaku saat Farhan menyapa. Tidak ada sapaan ramah, hanya tatapan seperti ingin memperingatkan. Rumah itu sepi. Tapi begitu pintu dibuka dengan bunyi krek panjang yang menyerupai rintihan sebuah hawa pengap langsung menyambut, Farhan berjalan perlahan menyusuri ruang demi ruang, mengecek kondisi. Semua masih utuh. Perabot tol, foto-foto hitam putih di dinding, dan satu lukisan besar perempuan berbaju kebaya yang dipajang di ruang tamu. Perempuan itu tampak cantik. Tapi matanya seperti menatap Farhan langsung. Saat malam tiba, Farhan mulai merasa tidak nyaman. Lampu-lampu di rumah hanya sedikit yang menyala. Ia memilih tidur di ruang tengah dengan alasan dekat jendela dan lebih terang. Jam 2 dini hari, Farhan terbangun karena mendengar suara. Seperti seseorang menyapu halaman, tapi siapa? Ia mengintip dari balik tirai, namun halaman kosong. Suara itu tetap terdengar, srek-srek. Srek. Ia mengintip ke bawah pintu dan melihat bayangan kaki seseorang sedang berdiri di depan pintu. Tapi ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali masuk, ia terkejut. Pintu salah satu kamar di ujung lorong yang sebelumnya tertutup rapat dan terkunci kini terbuka sedikit. Farhan mendekat perlahan, penasaran sekaligus takut. Ketika ia mengintip ke dalam kamar, terlihat gelap dan kosong. Namun, di lantai terlihat jejak kaki basah, seolah seseorang baru saja keluar dari kamar mandi. Farhan segera menutup kamar itu kembali, mengunci dan menyumpah tak akan membukanya lagi. Ia kembali ke ruang tengah, berdoa dan memeluk bantal. Namun, malam itu, ia tidak bisa tidur, karena dari kamar yang terkunci itu, terdengar suara seseorang menangis pelan, dan memanggil Farhan. Malam kedua, Farhan bangun dengan mata sembab. Ia tak bisa tidur semalaman. Suara tangisan dari kamar terkunci itu masih terngiang-ngiang di telinganya Farhan. Suara itu lirih, tapi ada tekanan yang membuat dadanya berat. Seperti ada sesuatu yang menindih jiwanya. Ia mencoba bersikap logis. Mungkin cuma suara angin, atau suara tikus, atau ya, suaranya cuma halusinasi. Tapi tubuhnya gemetar sendiri saat ingat satu hal. Pintunya terkunci. Tidak ada siapapun di dalam sana, bukan? Pagi itu ia menyapu halaman depan. Tapi ia berhenti ketika melihat sesuatu yang aneh. Jejak kaki kecil, basah, mengarah dari luar ke dalam rumah. Ia mengikuti jejak itu dengan mata, dan sadar, jejak itu berhenti tepat di depan tempat tidur yang ia pakai malam tadi.
Enggak mungkin gue ngelindur ya. Ia mencoba mengalihkan perhatian, makan mie instan, membuka jendela lebar-lebar, dan menyalakan musik dari HP-nya. Tapi, koneksi jelek. Lagu malah berhenti di tengah-tengah dengan suara glitch aneh seperti rekaman kaset rusak. Saat sore menjelang, Farhan memutuskan untuk berkeliling rumah. Ia belum pernah naik ke lantai 2 dan rasa penasarannya mulai mengalahkan rasa takut. Tangga kayu itu tua dan berderit keras. Setiap kali diinjak, udara di lantai 2 lebih dingin dan aromanya seperti bau kapur barus basi bercampur amis. Di ujung lorong ada kamar kecil, tertutup tapi tidak terkunci. Ia membukanya pelan. Hanya ada kasur tua penuh debu, lemari kayu besar, dan cermin tinggi berdiri di sudut ruangan. Cerminnya beretak, tapi tetap memantulkan bayangan. Farhan melihat dirinya berdiri. Tapi di bayangan itu, ada perempuan berdiri tepat di belakangnya. Rambut panjang menjuntai, wajah tertunduk, dan gaun putih sobek-sobek. Farhan langsung menoleh ke belakang. Ia menatap cermin lagi, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia hendak pergi, cermin itu bergetar sendiri, seperti ada sesuatu yang menabraknya. Dari dalam, Farhan langsung lari turun. Malam tiba hening, lampu berkedip-kedip. HP Farhan tidak bisa menyala. Bahkan jam dinding pun berhenti berdetak di pukul 0. Kemudian, terdengar suara langkah dari atap. Tok tok tok. Seperti sepatu kayu berjalan pelan, Farhan mengintip dari jendela dan melihat seseorang berdiri di atas atap rumah, putih kurus, kakinya menekuk seperti terbalik, dan kepalanya mendongak ke langit, membuka mulut lebar-lebar. Tanpa suara Farhan membekuk. Kemudian, makhluk itu menunduk, dan kini wajahnya menatap Farhan dari atas atap, mata merah, bibir koyak, sampai ke telinga. Farhan mundur, tapi makhluk itu menghilang. Tiba-tiba diuji. Suara benda berat jatuh di lantai atas. Farhan menahan napas, ia menoleh ke atas. Tangga kayu berderit perlahan, ada yang turun. Farhan. Suara itu terdengar dekat, tapi tak terlihat dari mana asalnya. Tangga mulai bergetar, kayu seperti diinjak perlahan. 1 langkah, 2 langkah. Farhan tidak berani melihat ke atas, ia berlari keluar rumah. Namun pintu utama tertutup sendiri, dengan keras. Ketika ia mencoba membukanya, di cermin dekat ruang tamu, ia melihat wajah perempuan itu tepat di belakangnya. Matanya kosong, mulutnya berdarah. Farhan pingsan. Farhan terbangun dengan kepala berat, tubuhnya seperti habis dipukul. Ia masih berada di dalam rumah. Tapi kali ini, ia mendapati dirinya terbaring di atas ranjang kamar di lantai 2 kamar yang sebelumnya tertutup rapat. Siapa yang mindahin gue ke sini? Kamar itu kini terasa berbeda. Dingin, udara di dalamnya seperti mati. Tak ada sirkulasi, jendela terkunci rapat, tirai sobek-sobek. Cermin yang kemarin ia lihat, kini tergeletak pecah di lantai, dan di dinding kamar itu ada tulisan merah besar. Jangan buka lemari. Farhan panik. Ia mencoba keluar dari kamar, namun pintunya terkunci dari luar. Ia menendang, memukul, hingga berdarah. Tapi tetap tak terbuka. Kemudian, terdengar bunyi pelan dari sudut kamar. Krek-krek itu. Suara engsel. Lemari kayu tua di pojok kamar itu mulai membuka sendiri. Perlahan, pintu lemari itu mengeluarkan bunyi lirih, seolah menangis. Farhan terpaku di dalam lemari itu. Ia melihat tumpukan pakaian wanita lama, sebagian robek, sebagian masih tergantung rapi, tapi di bawah pakaian itu ada sesuatu, sebuah buku catatan kecil, terikat tali kain merah. Tangannya gemetar saat meraihnya. Ia membuka pelan, dan di halaman pertama tertulis, "Ini bukan rumah bagimu, Farhan." Matanya membelalak. "Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah dikunci seperti aku." Farhan menelan ludah. Ia lanjut membaca halaman berikutnya. Tulisan di dalam buku itu adalah milik seorang gadis bernama Ratna, anak terakhir dari keluarga yang dulu tinggal di rumah itu. Mereka pikir aku gila.
tapi mereka tak pernah lihat apa yang kulihat. Perempuan itu datang setiap malam, duduk di sudut kamar, menyisir rambutnya sambil menyebut namaku. Lama-lama aku tak bisa membedakan mana dunia nyata dan mana bukan. Mereka kunci aku di kamar ini, ibuku, ayahku. Bahkan kakakku ikut mengurungku. Katanya aku kerasukan, tapi aku tidak gila. Aku tidak gila. Tulisan itu berubah jadi goresan-goresan kacau. Beberapa halaman berikutnya sudah tidak terbaca, penuh dengan noda darah kering dan bekas air mata, sampai akhirnya di halaman terakhir, aku sudah selesai. Dia bilang dia akan menemaniku selamanya. Kalau kau membaca ini, jangan lirik ke belakangmu. Farhan merinding, ia menutup buku itu. Napasnya tercekat, lalu hawa dingin menyapu tengkuknya. Suara napas berat terdengar tepat di belakangnya. Akhirnya, kamu temukan aku. Farhan menoleh perlahan di depan lemari. Berdiri sesosok perempuan, kepalanya miring ke kiri, mata putih, melotot, rambut basah, menjuntai, dan gaun putihnya kompang-camping, dipenuhi bercak darah dan tanah. Perempuan itu tersenyum, namun senyumnya bukan senyum manusia. Bibirnya sobek, terbuka hingga ke pipi. Di balik bibir itu terlihat gigi patah dan darah hitam menetes. Pelan, mirip kakakku. Farhan menjerit, melempar buku itu dan mundur hingga menabrak dinding. Tapi perempuan itu tak bergerak, ia hanya berdiri. Menatap, namun tiba-tiba ia menghilang. Pintu kamar langsung terbuka dengan bunyi keras. Farhan langsung keluar, berlari menuruni tangga. Nafasnya tersengal, jantung berdetak kencang. Tapi begitu ia sampai di bawah, semua pintu rumah terkunci, semua jendela terpaku dari luar dan suara tangisan mulai terdengar dari seluruh penjuru rumah Farhan. Farhan tangisan itu menggema, dan dari sela-sela bawah pintu, dari balik kaca jendela, dari lubang angin, mata-mata merah mulai bermunculan. Mereka menatapnya dari luar. Ratusan lalu, dari atas terdengar suara nyanyian. Naik-naik ke puncak gunung, perempuan itu sedang menyanyi. Farhan mendongak di langit-langit ruang tamu. Dia merayap seperti laba-laba, menggerakkan tangan dan kakinya secara tak wajar. Ia turun pelan-pelan menuju Farhan. Farhan tak bisa bergerak. Sosok perempuan itu kini turun dari langit-langit, merayap seperti binatang. Tangan dan kakinya melip patah seperti dipelintir. Rambutnya menyapu lantai dan matanya tak berkedip, menatap Farhan dengan sorot kelaparan. Kamu yang datang ke sini, kamu yang nyari aku. Farhan berteriak, mengambil kursi, melemparnya ke arah makhluk itu. Tapi kursi hanya menembus tubuhnya seperti asap. Sosok itu tetap mendekat, makin cepat, makin beringas. Farhan lari ke dapur. Ia melihat pisau, mengambilnya. Tapi bagaimana mungkin pisau bisa melawan makhluk yang bahkan tak sepenuhnya hidup? Tiba-tiba, suara lonceng terdengar dari loteng, teng teng teng. Farhan berhenti. Itu bukan suara biasa, seperti ada yang memanggil dari atas. Ia naik, langkah gemetar, lantai berderit keras. Loteng itu gelap dan pangap, tapi di tengah ruang sempit itu, ia melihat peti kayu kecil terikat dengan tali kuning kusam dan bunga kering di atasnya. Farhan membuka perlahan di dalamnya. Tulang-tulang kecil, serpihan rambut panjang, dan pita merah. Dan di atas tulang itu ada secarik surat kuno, sudah menguning. Ratya, anak terakhir keluarga Tampa, ditemukan tak bernyawa di kamar belakang. Setelah menghilang selama 2 minggu, diduga bunuh diri karena depresi. Jenazah disimpan di rumah dan tidak dimakamkan atas permintaan keluarga. Dilarang dibuka. Farhan menutup surat itu dengan tangan gemetar. Selama ini, tubuh Ratna tak pernah dimakamkan. Ia dikurung di rumah ini, dibiarkan membusuk, ditinggal, dan rohnya terjebak di sini. Tiba-tiba, suara di belakangnya. Kamu temuin aku. Berarti kamu mau temenin aku. Farhan menoleh.
Ratna berdiri di ujung loteng, tapi kini wajahnya berbeda, lebih utuh, lebih tenang. Namun matanya tetap kosong. Kamu mirip kakakku Farhan. Namanya juga hampir samaan. Farhan mundur, tapi Ratna mendekat perlahan. Dulu, dia yang janjinggar akan ninggalin aku, tapi dia pergi. Semuanya pergi. Sekarang, kamu gantikan dia. Tiba-tiba, tali pintu peti itu melilit kaki Farhan sendiri. Ia terjerat. Ratna berlutut di depannya, menyentuh pipi Farhan dengan tangan dingin, lalu berkata pelan, "Jangan takut, di sini, kamu nggak sendirian." Farhan menjerit, menarik dirinya sekuat tenaga hingga tali itu putus. Ia terguling keluar dari loteng, menghantam lantai keras dan pingsan. Farhan terbangun. Di ranjang rumah sakit, ibunya duduk di sampingnya, menangis. "Ya Allah, akhirnya kamu sadar." "Nak." Farhan masih lemas. "Apa yang terjadi? Kamu hilang 2 minggu. Polisi temukan kamu di rumah itu. Terkunci dari dalam, tanpa makanan, tanpa air. Kamu cuma duduk di pojokan sambil nyanyiin lagu anak-anak." Farhan menatap langit-langit. Suara nyanyian itu masih terdengar di kepalanya. 3 bulan kemudian Farhan kembali ke kampus. Ia mencoba menjalani hidup normal, tapi setiap malam jam 0, ia selalu terbangun dengan suara ketukan di jendela. Tok tok tok. Suatu malam, ia membuka jendela dan di luar berdiri Ratna, tersenyum, mengangkat tangan pelan dan berbisik, "Udah siap pulang?" Tapi tidak sepenuhnya pulih. Karena apa yang pernah melihatmu tidak akan berhenti mengikuti. Dan untuk Ratna, rumah itu belum selesai mencari teman. Like, komen, dan subscribe channel Abdan Story. Apabila kamu juga ingin menjadi peran utama dalam cerita, ayo komen di bawah nama kamu, biar kamu jadikan tokoh utama horor cerita selanjutnya. Dan selamat jumpa di cerita selanjutnya.